Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi tatimus sholihat wa ahsanul kamalat wa jatanibul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal arda was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabil karim wa nahnu ladzalika nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, bapak, para sepuh, para bini sepuh, para bahasatid arastiyah, anak-anak remaja, anak-anak sekalian, insyaallah dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur pada Allah yang maha ghafur. Allah kasih umur, ini tandanya Allah masih percaya sama kita. Berapa banyak orang yang punya umur tapi nggak dipercaya. Cirinya apa? Susah untuk melaksanakan perintah Allah. Berarti umurnya yang sia-sia, apalagi gampang berbuat maksiat dan dosa. Naudzubillah. Salawat ma'asalam kita bermohon pada Allah bertambah limpah curah pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah harapan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya mujibas syairin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari malam pertama sampai malam ini insya Allah nasihat-nasihat, ajakan-ajakan sudah banyak yang kita dengar. Pertanyaannya, seberapa banyak sudah kita amalkan? Apakah kita termasuk orang yang sami'na wa ata'na atau sami'na wa asoina? Saya dengar, saya taati, atau saya dengar, saya langgar? Maka dalam kesempatan ini Al-Fakir mengajak merenung, karena puasa dasarnya iman. Al-Fakir nukil dalam salah satu kitab bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita semua, orang yang memiliki cahaya di dalam hatinya dalam keimanan salah satu darajatin, ada 3 tingkatan. Kita lihat iman kita sejauh mana nih, khususnya Al-Fakir. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Orang yang memiliki cahaya keimanan di dalam hatinya punya sifat satu, targhibul ibadah. Hatinya dikasih senang, dikasih resep ibadah itu. Sholat bukan karena kewajiban, baca Quran bukan karena kewajiban ingin pahala, berinfak sedekah bukan ingin mendapatkan pahala, tapi ada mahabbah, rasa cinta. Saya sholat karena cinta sama Allah. Saya sholat karena cinta pada Rasulullah. Saya infak sedekah karena cinta. Bab kalau anak muda bicara, kalau cinta sudah melekat, tai kotok pun rasa coklat. Orang tua bilang dulu, ada peribahasa, kalau cinta sudah jatuh di hati, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, nggak peduli memedi yang menghantui, gunung tinggi akan kudaki. Kenapa? I love you, Nyai. Udah I love you. Pertanyaan kita, ibadah kita karena perintah apa karena cinta nih sama Allah? Apa cirinya orang yang karena cinta kepada Allah dan rasa senang dalam beribadah? An-nadamah, hati kita dikasih rasa nyesel kalau kita ketinggalan berbuat baik. Kenapa nggak taraweh? Agak enak ibadah dikit, tapi di hati nggak ada rasa an-nadamah, berarti kita beribadahnya baru perintah, belum ada mahabbah, belum ada cinta. Yang namanya udah jatuh cinta, ini judulnya bakal berbeda. Ini kita tingkatan hati kita bercahaya ke dalam keimanan. Satu, targhibul ibadah, seneng tuh bangun malam, apalagi di bulan Ramadan. Quran nyesel kalau nggak khatam 3 kali minimal sebulan. Ada yang udah khatam 3 kali? Insyaallah. Padahal pada subuh 1 juz, batas zuhur 1 juz, kita pagi-pagi menjelang duha 1 juz, itu kan 3 juz dapat 10 hari 1 kali khatam kita. Baca Quran paling banter yang sudah lancar 30 menit, 20 menit selesai 1 juz. Megang HP aja kita berjam-jam kuat. Emang pada PA kita Pak. Pendek akal, senang sesaat. Oh, kita cari berbagai macam informasi dari Allah minad dunya ilal akhirah yang abad dan abada. Jarang kita buka. Kenapa? Karena belum targhib,
belum ada rasa senang. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa senang? Rasulullah garis bawahi dengan 3. Supaya tumbuh rasa senang itu bagaimana? 3, ini judulnya berbeda insya Allah pertemuan yang akan datang. Kedua dulu sekarang. Apa cirinya orang yang imannya cahaya di dalam hati? Kalimatnya adalah ya'mal amalan yang yaumur rakhil. Segala yang diperbuatnya hanya untuk kehidupan akhirat. Kalimat paling mudahnya kita walal akhiratu khairul laka minal ula, segala yang kita perbuat, yang kita ucap untuk mencari kehidupan akhirat. Kita makan lain. Kerja hari ini, datang akhir bulan untuk apa? Bulan yang akan datang kita belanja ke mall, belanja ke swalayan, khawatir kelaparan segala macam, bahkan kita berani dengan kredit segala macam, berani ngutang untuk makan. Ada orang pingin belajar Islam berani ngutang. Itu kita tuh tidak adil dalam hidup kita, disadari atau tidak. Padahal doanya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Imam Suyuti menjelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain apa maknanya hasanah dunia, apa maknanya hasanah akhirat. Nah kalau kita kaji lagi, lama di sini banyak guru, alhamdulillah. Nah jadi ketika berucap, beramal, akwal wa af'al, ucapan dan perbuatannya, walal akhiratu khairul laka minal ula, untuk akhirat. Sebab orang yang mengutamakan akhirat, dunianya dapat. Makan minum saya dapat ridha Allah apa tidak nih? Yang saya lakukan dapat ridha Allah apa tidak nih? Yang saya perbuat ini Allah ridho apa tidak? Selalu bertanya seperti itu. Bukan bagaimana besok, sekarang dapat 2.000, besok biar 3.000, sekarang 1 juta biar besok mendapat 3 juta. Hari Sabtu kemarin Al-Fakir ketemu dengan salah seorang pengusaha yang penghasilannya sebulan paling minim dia hasilnya itu 1,4 M. Al-Fakir kenal dekat dengan beliau. Singkat cerita, bincang-bincang, jatuh ambruklah. Sempat dalam pendapatan tersebut, saya sedang mikir begini, dipakai apa ini uang? Segini banyak tiap bulan. Bincang dengan istri saya dan lain sebagainya. Begitu selusur punya telusur, kenapa saya bingung untuk menggunakan uang? Memang manusia itu innal insana khuliqa halu'a, Allah ciptakan manusia itu yang susah merasa paling susah, yang senang merasa paling senang, lupa kepada yang berikan senang, lupa yang memberikan ujian. Ketika itu kehumpur, ternyata saya salah cara. Nyari duitnya kadang saya zuhur jam 2:30, asar jam, orang-orang udah mau maghrib saya baru sholat asar, orang maghrib saya baru asar, orang isya saya baru maghrib, orang subuh saya baru melaksanakan isya. Saking sibuk ngurusin keberadaan saya, ternyata ketika mengabaikan aturan Allah, tidak ada satupun yang terpikir untuk berbagi kepada yang lain. Oh, ini jatuhlah pailit. Dia punya utang hampir hampir 1,5 triliun lebih, itu punya utang. Streslah dia, ternyata punya cerita setelah menghajikan orang tuanya malah tambah bangkrut di perusahaan, akhirnya emaknya disalahan. Mak, sebenarnya ketika di Mekah, mak berdoa apa sih? Mak berdoa di Mekah, ya Allah berikan keberkahan usaha anak saya yang membawa maslahat dan majukan ketika Engkau ridho. Begitu ketahuan pertanyaan seperti itu setelah setahun berlalu, oh ini nih yang membuat saya bangkrut nih. Doa orang tua kan dikabul, apalagi di tanah suci Haramain Makkah dan Madinah. Ya berarti ini doanya saya musuhan tada emak saya setahun. Nyesel saya berangkatin mah haji. Kata Ustadz, kata Kiai, ketika berangkatin haji orang tua pasti tambah berkah, tambah maju. Ini tapi saya malah bangkrut. Saya senyum aja tuh dengan berbagai macam proyek dan lain sebagainya. Dia cerita dari jam 8 sampai jam 11. Al-Fakir ketemu di tempat perbengkelan gitu, Masya Allah cerita. Ujung-ujungnya saya bilang, Pak Haji disayang Allah berarti. Coba kalau terus menerus usaha di situ, jangankan bisa sholat berjamaah, jangankan bisa taklim, jangankan bisa berbagi, insya Allah yang dipikirkan jangankan dikit, banyak pun orang yang hatinya tidak bercahaya dalam keimanan, tamak, rakus, serakah, akan tumbuh sifat menurut Allah summum bukmun umyum fahum, buta,
tuli, bisu, sulit untuk mendengarkan nasihat sehebat apapun yang nasihat, karena hatinya sudah Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun adzim. Nah, pertanyaan kita sekarang al-fakir khususnya nih, ketika kita ikhtiar, ketika kita usaha, ketika kita ibadah, yang kita harapkan biar besok bisa hidup atau biar besok cepat mati? Coba Pak, jujur, kita mau usaha biar besok panjang umur. Gak ada yang harapin buru-buru meninggal. Kenapa demikian? Dunia terlalu numpuk di hati kita. Sering kita dibikin pusing, otak cuma satu tapi dipikirinnya banyak-banyak. Tapi ketika kita berpikir maudatillah, yang saya harapkan adalah keridhaan Allah, susah senang khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik buruk dari Allah. Maka masuk yang ketiga, orang yang mencintai Allah, imannya bercahaya di dalam hatinya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, hatinya menerima kadarnya Allah. Tidak pernah aduh, tidak pernah jikalau, misal umpama apabila nggak ada orang yang memang hatinya percaya, oh ini terbaik menurut Allah. Tapi memang tidak semudah apa yang diucap al-fakir, perlu proses itu semua. Kalau kita nggak punya uang, bagi orang yang beriman, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bebas dari perhisaban tentang uang. Kalau kita lain nggak punya uang, nyari kemana? Kenapa? Karena cinta dunia. Bagaimana untuk menumbuhkan tadi untuk yang cinta kepada akhirat, lalu senang dalam beribadah, menerimakan takdir Allah? Tiga yang harus kita gauli. Apa para hukama menjelaskan dalam kitab Nashahibul Ibad itu? Supaya kita tidak bimbang, tidak kacau, tidak gampang galau dalam kehidupan. Para hukama menjelaskan salah satu asya, tiga perkara yang harus kita jalankan. Yang pertama, zikrullahi ta'ala, banyak ingat sama Allah. Kita ingat sama Allah sama ingat sama perusahaan, apa sama ingat uang, banyakan mana? Banyakan ingat, padahal uang dikasih sama Allah, sehebat apapun jungkir balik kita, usaha kita, jika Allah nggak memperkenankan, nggak memberi kita, tidak, capek doang. Maka ahli-ahli ibadah syariat tarekatnya ketika tanya ke ahli tarekat, ngapain capek-capek usaha mah cuma jalan doang, rezeki kita mah sudah diatur oleh Allah dari sebelum kita brojol ke muka bumi ini, 120 hari dalam kandungan ibu udah diciptakan oleh Allah, jodohnya, rezekinya, umurnya. Yakin apa tidak? Buka surah Al-A'raf ayat 172. Kita udah bersumpah, udah berjanji sama Allah. Ketika Allah berfirman kepada kita, bertanya, alastu birabbikum, tahukah kamu aku sebagai Tuhanmu? Apa jawaban kita? Qalu bala syahid. Udah berjawab kita semua. Yakin Allah yang mendamping, membimbingi kita semua. Tapi ketika besok pagi kita susah, gimana kita hidup ya? Nah, ketika asyak, rasa ragu dalam hidup kita adalah kebencian kepada Allah tanpa disadari. Nah, kita bahas tentang hal ini, kejauhan kita. Balik dulu ke belakang. Nah, zikir kita yang dianjurkan untuk jauh dari sifat kegalauan, untuk tumbuh rasa cinta kepada Allah, hati kita bercahaya dalam iman. Apa kata musannif tadi, zikir yang paling istimewa di situ kalimatnya dua kalimat, kalimat tauhid. Pertama, zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka orang yang mengucap kalimat ini jarang yang melek matanya. Coba ada bapak jamaah dirahmati Allah, ibu ini muliakan Allah, al-fakir ngajak sebut kalimat ini 3 kali, satu napas, pejamkan mata, yakinkan ta'alluq ilallah, bergantung jiwa kita kepada Allah, berpikir dengan minallah, fillah, lillah, ilallah, saya asal dari Allah, harus berjuang di jalan Allah, berbuat karena Allah, karena saya akan kembali kepada Allah. 3 kali yuk, satu napas. Nas'alu ridhaka ya Allah, ya malikal qulub wal qalbi tsabbit ini, wahidat Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agama-Mu yang mulia. Kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah dengan keridhaan Engkau. Suara hati, mulut bergerak, ucap kalimat tauhid 3 kali, satu napas. Sama-sama kita mulai. Illallah. Rasakan. Jika belum terasa, diulang lagi di rumah. Pulang dari sini, amalkan. Nggak usah banyak-banyak, 1000 kali aja. La ilaha illallah, la ilaha. Insya Allah gerak pala kita pun akan diatur oleh Allah kemana kalimat ini bergerak. Pasti itu. Kalau hal hak Allah, kita beryakin kepada Allah.
Yang kedua, kalimat zikirnya bagaimana? Kalimat hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Imam Nawawi menjelaskan la haula, ya Allah, saya tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, wala quwwata, saya tidak punya kekuatan untuk senantiasa taat illa billah, melainkan pertolongan Engkau ya Allah, al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Kalimat hauqalah ini jangan kita tinggalkan, minimal sehari semalam 100 kali untuk belajar zikir. Bagi yang sudah lanjut, bagi yang belum, ayo malam ini Al-Fakir ijazahkan. Al-Fakir pernah ijazahkan oleh guru Al-Fakir 10.000 kali kalimat hauqalah dan kalimat tauhid 10.000 masing-masing. Duduk dari isya sampai jam 1 kurang lebih, insya Allah selesai dengan tartil membaca gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dimaknai begitu kalimat hauqalahnya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gerak gerik ucap tingkah perbuatan Allah yang menggerakkan. Al-Fakir bisa ngomong ini ketika tidak diizinkan. Kita sama-sama punya mulut, punya lisan, punya bibir, punya lidah. Allah nggak bakal kasih kalau nggak dikasih kemampuan. Apa gunanya mulut kita? Tapi ketika hauqalah, sadarkan kita pada Allah, sandarkan segala kehidupan, insya Allah orang Jawa bilang hidup kita akan tumbuh rasa, enjoy forever, indah hidup kita ini, masya Allah. Ini zikir kita Al-Fakir mengajak nggak usah banyak-banyak. Jadi cirinya orang yang hatinya beriman, imannya bercahaya di dalam hatinya. Satu, hatinya dikasih senang ibadah. Yang kedua, hidupnya hanya untuk memikirkan hari akhirat. Bukan nggak boleh, karena dunia majratul akhirah, dunia ini sawah ladangnya akhirat, memang perlu. Wala tansa nasibaka minad dunya illa lil akhirah. Jangan kamu lupakan kehidupan dunia untuk mencapai akhirat. Dunia mulu juga jangan, akhirat mulu juga jangan. Kenapa? Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan kita itu maknai, tanya guru-guru kita, khususnya nggak sejauh-jauh lah, buka tafsir Jalalain aja itu tentang penjelasan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua, yang ketiga terakhir ini memohon kepada Allah, kita dikasih hati senantiasa menerima takdir Allah. Jangan ada kata adu. Jikalau misal umpama apabila ini orang-orang ragu, dalam kitab Salamut Taufik Imam Nawawi menjelaskan asyaku la yasyu imanahu, orang yang penuh keraguan dengan takdir Allah, imannya tidak sah. Nauzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, ini yang puasa kita jalani dari kemarin sampai sekarang, Allah terima segala kekurangannya, Allah ampuni, Allah maafkan. Dan dengan umur yang tersisa kita bermohon kepada Allah, jadikan umur yang sehat, afiat, kokoh, kuat dalam akidah, rizkinya berlimpah ruah, murah untuk ibadah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan soleha. Jika wafat kita semua husnul khatimah. Nas'alukal ijabah bi barakati wa karamati al-fatihatul qabul. Al-Fakir mengajak baca suratul Fatihah dengan suara hati. Ini bagian daripada doa. Kita memohon kepada Allah juga, bagi orang yang kurang sehat, Allah tambahkan segala kesehatannya, yang dirawat, yang tidak, yang laki, yang perempuan, yang jauh, yang dekat, yang anak kita atau saudara tetangga kita yang punya penyakit yang berat, yang ringan, Allah angkat segala penyakitnya dan ditambahkan segala kesehatan serta ketaatannya. Nas'alukal ijabah bi barakatihi. Al-Fatihah. Iya. Amin ya mujibas sailin. Al-Fakir Syarif Hidayat bin Abbas bin Tajmini bin Nar bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Razak tidak lebih baik daripada bapak dan ibu sekalian, melainkan wasilahnya saudara Al-Fakir, guru kita semua. Hainal kiram Ustaz Ali menyampaikan silaturahmi kami kemarin, walaupun setahun sekali jumpa. Insyaallah saya bukan orang jauh tapi dekat tapi jauh. Rumah saya dekat Pipo di Budak Tasenggar Kamulang sana. Dulu saya sering kemari, tapi karena bagaimana, bukan tidak mau, karena memang kita berbagi waktu dengan yang insya Allah wasilah setahun sekalipun Allah catat pertemuan kita, ditambahkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.